Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah bertemu kembali setelah libur panjang. Nah, kita ketemu kembali pada tema 2. Kali ini kita belajar tema 2, sudah menggunakan buku tema 2. Kemarin sudah beli bukunya ya. Nah, kita mulai dengan subtema 1, pembelajaran 1. Silahkan buku pendampingnya diambil, dibuka halaman 3. Nah, di halaman 3 ini, kita mulai dengan gambar. Ini ada gambar. Ya. Gambar apa ini? Nah, itu ya, bisa dilihat. Di dalam gambar ini ada beberapa informasi yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada matahari yang sedang menyinari bumi. Ada matahari. Kemudian ada anak perempuan yang menjemur baju, ini. Kemudian ada anak laki-laki yang sedang senam, ya. Kemudian juga ada pohon yang berdaun rimbun. Nah, tuh, itu informasi yang bisa kita ambil dari gambar ini. Nah, berdasarkan gambar ini dan informasi yang sudah ada, yang sudah kita yang ada di dalam gambar itu bisa dibuat menjadi sebuah paragraf atau disusun menjadi sebuah paragraf. Nah, cahayanya menerangi bumi. Sinarnya membantu mengeringkan baju yang dijemur. Panasnya dapat menghangatkan tubuh. Sinar ultravioletnya dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Matahari memiliki banyak manfaat bagi semua makhluk hidup. Ini adalah paragraf berdasarkan gambar. Ya, berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar ini. Jadi, gagasan pokoknya adalah matahari memiliki banyak manfaat bagi semua makhluk hidup. Apa saja? Tadi ya, menerangi bumi, kemudian menjemur baju, menghangatkan tubuh, kemudian untuk tumbuhan untuk apa tadi? Untuk berkembang dan untuk tumbuh. Nah, itu membuat paragraf berdasarkan gambar, gitu ya. Nah, selanjutnya matahari tadi merupakan sumber energi, salah satu sumber energi yang ada di sekitar kita. Itu tadi manfaatnya matahari itu selain untuk menjemur baju, berarti ada banyak sekali manfaatnya matahari. Ya. Kemudian apalagi manfaatnya? Manfaatnya untuk digunakan bisa digunakan untuk lampu lalu lintas, ya. Kok bisa ya? Ternyata bisa digunakan untuk lampu lalu lintas dari energi itu, karena energi cahaya matahari itu diubah dulu menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Nah, itu tadi. Panel surya dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik diubah menjadi cahaya, sehingga lampu lalu lintas dapat menyala. Pada peristiwa ini terjadi perubahan bentuk energi matahari dari energi cahaya menjadi energi listrik dan menjadi cahaya lagi. Sudah pernah lihat panel surya? Nah, ini contohnya. Nih, ya. Ini panel suryanya ini. Nah, ini panel surya digunakan untuk menyalakan lampu lalu lintas, ya. Nah, di dalam panel surya ini ada baterainya. Baterainya untuk menyimpan listriknya itu tadi. Nah, baterai ini mengubah energi listrik diubah menjadi energi kimia. Tuh.
Energi kimia tersebut akan diubah menjadi energi listrik setelah baterai digunakan sebagai sumber energi atau dihubungkan dengan peralatan listrik. Nah, itu tadi ya. Nanti bisa dibaca, kemudian bisa digarisbawahi yang penting. Tuh. Nah, matahari juga merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam. Termasuk sumber daya alam apa ya? Ternyata sumber daya alam yang ada di Indonesia, di bumi ini, dapat digolongkan jadi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu ada dua. Sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Apa bedanya? Sumber daya alam terbarukan itu sumber daya alam yang dapat pulih kembali secara alami maupun buatan manusia. Kalau sumber alam tidak terbarukan, yang jumlahnya terbatas dan daya pulihnya memerlukan waktu yang sangat lama. Di situ ada contohnya apa saja. Kalian nanti silahkan dibaca juga. Nah, kemudian sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ada dua juga. Sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati atau nama lainnya biotik itu yang termasuk di dalamnya adalah makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup? Hewan, tumbuhan dan tumbuhan. Kalau sumber daya alam non hayati atau abiotik itu benda-benda mati, tanah, air dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana kita contoh pemanfaatan sumber daya alam? Nah, di situ silahkan nanti kalian baca ya. Tuh, ada beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam. Itu sedikit penjelasan dari Ibu Guru. Selanjutnya tugas kalian adalah ya, silahkan buka halaman 7, dikerjakan bagian A dan B saja. Ya. Kemudian kalau sudah selesai dikerjakan, silahkan difoto kemudian dikirim ke WA Bu Guru Japri ya. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.